Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Irma Nur Malasari dengan nomor pokok mahasiswa 222151049. Saya dari kelas 2022B, jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Di video kali ini saya akan memaparkan mengenai pembahasan soal ujian akhir semester atau UAS semester ganjil mata kuliah teori bilangan yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Dedi Nurjamil, Magister Pendidikan. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasan soal yang pertama. Tuliskan bilangan kompleks Z sama dengan 3 ditambah 3 akar 3I dalam bentuk polar. Nah, langkah pertama kita bisa menggambarkan soal tersebut ke dalam bentuk grafik, di mana 3 itu berada di sumbu X dan 3 akar 3 itu berada di sumbu Y. Nah, kita bisa lihat di gambar. Nah, bisa dilihat ketika kita menarik sebuah garis yang menghubungkan antara sumbu X dan Y, maka akan terbentuk sebuah segitiga, yaitu segitiga siku-siku. Nah, kita bisa menentukan bahwa sudut yang berada di hadapan sudut siku-siku itu kita misalkan sebagai sudut theta. Nah, sekarang kita cari nilai R menggunakan teorema Pythagoras. Maka R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Maka R kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 3 akar 3 kuadrat. R kuadrat sama dengan 9 ditambah 27. R kuadrat sama dengan 36. Maka R sama dengan akar dari 36. R sama dengan 6. Kemudian sekarang kita mencari sudut theta. Ada 3 cara untuk mencari sudut theta. Yang pertama, menggunakan arcus tan Y per X. Maka sudut theta sama dengan arcus tan 3 akar 3 dibagi 3. Maka sudut theta sama dengan akar 3. Nah, akar 3 bila kita ubah ke dalam tan yaitu sama dengan 60 derajat. Nah, cara yang kedua, kita bisa mencari sudut theta menggunakan cos. Menjadi sudut theta sama dengan arcus cos X per R. Maka sudut theta sama dengan arcus cos 3 per 6. Sudut theta sama dengan 1 per 2. 1 per 2 dalam cos itu sama dengan 60 derajat. Cara yang ketiga yaitu dengan menggunakan arcus sin Y per N, Y per R. Maka sudut theta sama dengan arcus sin 3 akar 3 per 6. Maka sudut theta sama dengan 1 per 2 akar 3. Nah, 1 per 2 akar 3 dalam sin itu sama dengan 60 derajat. Maka kita dapatkan untuk bentuk polarnya yaitu Z sama dengan R cis theta. Z sama dengan 6 cis 60 derajat. Nah, atau jika 60 derajatnya kita ubah ke dalam bentuk radian, maka Z sama dengan cis pi per 3. Lanjut ke soal selanjutnya. Nyatakan EPB-nya sebagai kombinasi linier dari 483,91. Nah, penyelesaiannya 483 itu sama dengan 5 dikali 91 ditambah 28. Nah, dari mana itu kita peroleh? Nah, kita bisa memperolehnya dengan cara 483 dibagi 91. Kita dapatkan 5, sisanya 28. Maka dapat kita tulis 483 itu sama dengan 5 dikali 91 ditambah 28. Maka 91 sama dengan 3 dikali 28 ditambah 7. 28 sama dengan 4
kali 7 ditambah 0. Maka kita dapatkan EPB-nya yaitu 7. Nah, selanjutnya kita nyatakan sebagai kombinasi linier. Dapat kita tulis 7 sebagai EPB menjadi 7 sama dengan 483X ditambah 91Y. Kita akan mencari nilai X dan Y. Maka 7 sama dengan 91 dikurangi 3 dikali 28. Kenapa bentuknya seperti ini? Ini didapatkan dari penyelesaian di atas. Maka 7 sama dengan 91 dikurangi 3 dikali 483 dikurangi 5 dikali 91. 7 sama dengan 91 dikurangi 3 dikali 483 ditambah 3 dikali 5 itu 15 dikali 91. Maka 7 sama dengan 16 dikali 91 dikurangi 3 kali 483. Maka 7 sama dengan 483 dikali negatif 3 ditambah 91 dikali 16. Maka kita dapatkan nilai X itu sama dengan negatif 3 dan Y sama dengan 16. Kita lanjut ke soal berikutnya. Tentukan penyelesaian dari sistem kongruensi 132X kongruen 213 modulo 312. Nah, dapat kita tulis 132X kongruen 213 modulo 13 menjadi 132X dikurangi K dikali 312 kongruen 213. Nah, dengan mencari EPB dari 132 dan 312 didapatkan 12 dari sebagai EPB dari kedua angka tersebut. Nah, jadi kita bisa memfaktorkan menjadi 12 dikali 11X dikurangi K dikali 26 kongruen 213. Maka 11X dikurangi K dikali 26 kongruen dengan 213 per 12. Maka 11X kongruen dengan 213 dibagi 12 ditambah K 26 dikali 26. Nah, karena 12 tidak bisa membagi 213, artinya persamaan tersebut tidak kongruen. Sehingga tidak ditemukan himpunan penyelesaian dari sistem kongruensi 132X kongruen 213 modulo 312. Kita lanjut ke soal berikutnya. Tentukan penyelesaian dari persamaan 40X ditambah 3Y sama dengan 2500. Dengan memperhatikan rumus yang tertera, maka kita bisa mengubah bentuk persamaan ini menjadi 40X kongruen dengan 2500 modulo 3. Maka 40X kongruen 2500 ditambah K dikali 3. Maka 40X dikurangi K dikali 3 kongruen 2500. Maka X kongruen 2500 ditambah K dikali 3 dibagi 40. Nah, sekarang kita ubah K-nya menjadi bilangan bulat atau angka. Nah, jika K sama dengan 0, maka X kongruen 6,25 modulo 3. Nah, jika K sama dengan 1, maka X kongruen 62,575 modulo 3. Jika K sama dengan 20, maka X kongruen 64 modulo 3. Kongruen dengan 1 modulo 3. Nah, karena ketika kita memasukkan K sama dengan 20, sisa baginya itu
bukan bilangan desimal tetapi bilangan bulat, maka kita dapatkan K itu sama dengan 20. Maka X itu sama dengan 1 ditambah K dikali 3. Maka X sama dengan 1 ditambah 20 kali 3. Maka X sama dengan 61. Sekarang kita cari nilai Y. Kita bisa mensubstitusikan nilai X sama dengan 61 ke persamaan. Maka 40X ditambah 3Y sama dengan 2500 menjadi 40 dikali 61 ditambah 3Y sama dengan 2500. Maka 2440 ditambah 3Y sama dengan 2500. Maka 3Y sama dengan 60. Kita dapatkan dari mana 60 itu? Dari 2500 dikurangi 2440. Maka Y sama dengan 60 dibagi 3. Maka Y sama dengan 20. Nah, jadi kita dapatkan bahwa X itu sama dengan 61 dan Y sama dengan 20. Lanjut ke soal selanjutnya. Nah, untuk soal ini begini penyelesaiannya. Soal terakhir. Tentukan sisa pembagian dari 2 pangkat 60 dikali 2 pangkat 35 dibagi 13. Untuk penyelesaiannya, pertama kita cari dulu kongruensi dari 2 pangkat 60. Nah, pertama 2 pangkat 4 itu kongruen dengan 3 modulo 13. Kemudian 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 4 kongruen dengan 3 dikali 3 modulo 13. 2 pangkat 8 kongruen dengan 9 modulo 13. Nah, kita bisa menambahkan pangkatnya ini sampai 2 pangkat 60. Maka 2 pangkat 8 dikali 2 pangkat 8 kongruen dengan 9 dikali 9 modulo 13. 2 pangkat 16 kongruen dengan 81 modulo 13. 2 pangkat 16 kongruen dengan 3 modulo 13. Kenapa menjadi 3? Karena 81 dibagi 3 itu sama dengan 6, sisanya 3. Nah, lalu 2 pangkat 32 kongruen dengan 3 kali 3 modulo 13. 2 pangkat 32 kongruen dengan 9 modulo 13. 2 pangkat 32 dikali 2 pangkat 16 kongruen 9 dikali 3 modulo 13 menjadi 2 pangkat 48 kongruen 27 modulo 13. 2 pangkat 48 kongruen 1 modulo 13. Kenapa menjadi 1? Karena 27 dibagi 13 yaitu 2, sisa 1. 2 pangkat 48 dikali 2 pangkat 8 dikali 2 pangkat 4 kongruen dengan 1 dikali 9 dikali 3 modulo 13. Maka 2 pangkat 60 kongruen dengan 27 modulo 13. 2 pangkat 60 kongruen dengan 1 modulo 13. 1 itu didapatkan dari 27 dibagi 13 yaitu 2, sisa 1. Maka 2 pangkat 60 kongruen dengan 1 modulo 13. Selanjutnya kita cari kongruensi dari 3 pangkat 35 dibagi 13. Nah, pertama 3 pangkat 3 itu kongruen dengan 1 modulo 13. Dan 3 pangkat 5 itu kongruen dengan 9 modulo 13. Kenapa 9? Kan 3 pangkat 5 itu sama dengan 243. Nah, 243 dibagi 13 itu sama dengan 18. Sisanya. Nah, kemudian 3 pangkat 5 dikali 3 pangkat 5 itu kongruen dengan 9 dikali 9 modulo 13. Maka 3 pangkat 10 kongruen dengan 81 modulo 13. 3 pangkat 10
3 modulo 13. Kita dapatkan 3 dari 81 dibagi 13, yaitu 6, sisanya 3. Kemudian 3 pangkat 10 dikali 3 pangkat 10 kongruen dengan 3 dikali 3 modulo 13. Maka 3 pangkat 20 kongruen dengan 9 modulo 13. 3 pangkat 20 dikali 3 pangkat 10 kongruen dengan 9 dikali 3 modulo 13. Maka 3 pangkat 30 kongruen dengan 27 modulo 13. 3 pangkat 30 berarti kongruen dengan 1 modulo 13. Kenapa menjadi 1? Karena 27 dibagi 13 adalah 2, sisa 1. Maka 3 pangkat 30 dikali 3 pangkat 5 kongruen dengan 1 dikali 9 modulo 13. Maka 3 pangkat 35 kongruen dengan 9 modulo 13. Jadi 2 pangkat 60 dikali 3 pangkat 35 kongruen dengan 1 dikali 9 modulo 13. Maka 2 pangkat 60 dikali 3 pangkat 35 kongruen dengan 9 modulo 13. Jadi, sisa pembagian dari 2 pangkat 60 dikali 3 pangkat 35 dibagi 13 adalah 9. Nah, mungkin sekian pembahasan soal kita kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Dadah.